'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. KMSK DNZ mulai ketagihan merekrut pemain asal Indonesia. Nama rekan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia dibidik. Lalu informasi selanjutnya, Taiwan membawa 23 pemain. Seng Thailin bicara kekuatan timnas Indonesia U23. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Dan informasi yang pertama, ya, kemonceran Marcelino Ferdinand di klub kasta kedua Liga Belgia KMSK DNZ sontak membuat presiden dan pelatih klub disebut-sebut merasa perlu kembali mendatangkan pemain Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, terlebih lagi di usianya yang masih sangat muda. Kesuksesan Marcelino Ferdinand menunjukkan kemampuannya di Liga Belgia membuat presiden klub mencoba cari-cari nama baru di skuad Garuda untuk didatangkan ke Oranye Hitam. Sepertinya KMKS DNZ kali ini akan mencoba melakukan perburuan barunya untuk mengisi posisi gelandang kanannya. Kesempatan ini membuka peluang bagi pemain Indonesia lainnya untuk berlabuh ke DNZ, khususnya bagi para pemain yang memang harus menapaki kerasnya liga di luar Indonesia. Presiden klub DNZ disebut-sebut siap mencari talenta dari Indonesia lagi dalam waktu dekat. Setidaknya pihak klub berharap dapat menemukan bibit baru seperti Marcelino Ferdinand. Nama yang paling santer muncul terdengar adalah Sadil Ramdhani. Pemain timnas Indonesia yang kini merumput di Liga Malaysia dengan klub Sabah FC ini dirasa cocok dengan sepak bola Belgia. Pasalnya, gaya bermain Sadil dinilai bisa memenuhi kriteria persaingan di Liga Belgia yang menonjolkan skill, soloran, serta adu body di atas lapangan hijau. Apabila Sadil benar bergabung dengan DNZ, akan menjadi tandem gila dengan Marcelino Ferdinand. Pasalnya keduanya bisa menjelma paket lengkap untuk skuad Orange Hitam. Dan inilah beberapa kelebihan Sadil Ramdhani bisa menjadi pertimbangan KMSK DNZ. Yang pertama, di Sabah FC, Sadil Ramdhani kerap dikenal sebagai pemain yang punya kecepatan tinggi. Aksi solorannya sering membuat kerepotan para pemain lawan. Pemain yang punya keahlian kaki kiri ini sering mengeksploitasi sisi kanan lawan dan ia kerap mengiris pertahanan musuh dengan soloran berbahaya miliknya. Yang kedua, pemain satu ini memang punya skill spesialis berupa gocekan yang diberi julukan gocekan pecel lele oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Aksi gocekan Sadil ini terlihat seperti lele licin yang ingin masuk penggorengan dengan liukan khasnya. Barangkali beberapa skill di atas bisa menjadi opsi pertimbangan presiden klub KMSK DNZ untuk meminang Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Presiden DNZ disebut-sebut masih membutuhkan banyak talenta muda untuk skuad utama mereka. Tim kasta kedua Liga Belgia ini ingin melakukan regenerasi skuad. KMSK DNZ juga bertekad untuk promosi ke Liga 1 Belgia dengan kekuatan pemain dari Asia atau Asia Tenggara. Saat ini klub yang dibela oleh Marcelino Ferdinand itu masih terbenam di klasmen terdasar sementara, imbas dari kekalahan di laga perdana melawan Patro Esden dengan 1-0. Yang ketiga, entah di Sabah FC ataupun saat membela timnas Indonesia, Sadil Ramdhani kerap mencetak gol dari tendangan set piece. Ia kerap menceploskan bola dengan mudah ke gawang lawan lewat tendangan pisang khas miliknya. Sepak terjang Marcelino Ferdinand dari Persebaya ke KMSK DNZ. Dan dilansir dari Transfer Market, Marcelino Ferdinand awalnya punya nilai pasar seharga 1,5 miliar rupiah pada 2021 saat bersama Persebaya Surabaya. Bukan tanpa alasan, Marcelino sudah menjadi tulang punggung Persebaya dan menjadi pemain muda terbaik Liga 1 di tahun 2022 yang lalu. Tidak hanya itu, ia juga meraih predikat pemain muda terbaik Piala AFF 2022 dan juga berhasil membantu timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Tak ayal dirinya menjadi tumpuan timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari level senior U23 sampai U20. Dan berbekal segudang pengalaman tersebut, Marcelino dapat beradaptasi cukup baik di Belgia bersama timnya saat ini KMSK DNZ. Musim lalu ia turun dari 4 laga bersama DNZ dan mampu mencetak 1 gol. Hanya butuh waktu 1 tahun, nilai transfer Marcel kembali meroket mencapai 3,7 miliar rupiah menyusul penampilan apiknya di timnas Indonesia. Dan ketika sudah bersama DNZ per 30 Mei kemarin, harga pasaran Marcelino Ferdinand semakin melonjak tajam sampai mencapai 5 miliar rupiah. Dan informasi bola yang terakhir,
Timnas Taiwan U23 tak gentar menghadapi persaingan babak kualifikasi Piala Asia Grup K di Stadion Manahan Solo nanti. Ada 23 pemain yang sudah dipersiapkan dalam pemusatan latihan di Malaysia. Taiwan tak diunggulkan dalam perebutan satu tiket ke babak utama Piala Asia U23 nanti. Tim nasional mereka berada di peringkat terendah setelah Turkmenistan 138 dan Indonesia 150. Meski begitu, Timnas Taiwan U23 tak gentar melawan Turkmenistan dan Indonesia. Sebanyak 23 pemain terbaik telah dibawa ke Indonesia setelah sebelumnya menjajal Malaysia U23 dalam pemusatan di negeri Ciram. Kami sudah melakukan persiapan di Malaysia dan melakukan uji coba untuk melawan Malaysia U23. Dan kami akan berusaha sebisa mungkin untuk turnamen ini, kata Seng Thailin pada Selasa. Uji coba tersebut sedikit memberi gambaran tentang kekuatan Indonesia, meski secara spesifik tak begitu paham dengan sentuhan Sinteyong. Seng Thailin menyebut individu para pemain Indonesia cukup bagus bila dilihat berdasarkan analisis video yang ada. Kami sudah berlatih secara defense, apa yang akan terjadi dalam pertandingan, kita lihat saja nanti, kata Seng Thailin. Duel laga ini sedianya akan dipantau pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong. Performa dua negara tersebut menjadi dasar dalam mempersiapkan dua laga tersisa di grup K. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyinggung soal rencana PSSI melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang berkompetisi di Eropa. PSSI sejatinya tengah mencari pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tujuannya agar skuad Garuda bisa kompetitif dengan para kontestan di turnamen internasional. Saat ini PSSI diketahui tengah memantau potensi salah satu bek kelas dunia dari klub kasta kedua Liga Inggris, yakni Swansea City. Sosok yang dimaksud adalah Nathan Chow Aon. Nathan pun kabarnya siap dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kabar itu pun dikonfirmasi oleh Sinteyong. Ya, tertarik sama Nathan untuk dinaturalisasi, kata Sinteyong dalam konferensi pers. Sinteyong juga mengungkapkan Nathan juga sudah memberikan lampu hijau untuk menjadi warga negara Indonesia dan memproses sang pemain menjadi penggawa merah putih tergantung dari keputusan PSSI. Penyebabnya PSSI dan staf kepelatihan Timnas Indonesia belum melihat langsung permainan Nathan. Alhasil pihak Indonesia perlu waktu untuk memutuskan soal naturalisasi Nathan. Bukan kami yang memutuskan terkait naturalisasi, karena belum melihat langsung permainannya. Kami akan bicarakan lagi dengan Pak Erik setelah melihat permainan Nathan. Kemudian baru nanti diputuskan mau lanjut untuk proses naturalisasi atau tidak, kata Sinteyong. Nathan Chow Aon merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda 22 Desember 2001. Kini usianya sudah mencapai 21 tahun. Dia berposisi sebagai bek kiri tetapi juga bisa ditempatkan untuk bermain sebagai bek tengah. Meski masih berusia belia, Nathan punya cukup pengalaman di level tertinggi, bahkan dia pernah semusim penuh merasakan atmosfer Liga Utama Belanda, yakni Eredivisie. Nathan diketahui menjadi andalan ketika masih memperkuat Excelsior Rotterdam. Dia tercatat penggemas 29 pertandingan di pentas Eredivisie dengan torehan 1 gol dan assist. Permainannya menjanjikan membuat Nathan mengundang ketertarikan Swansea City. Alhasil dia diboyong Swansea per 13 Agustus 2023 lalu. Nathan terikat kontrak Liga musim bersama klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Dan menilik pengalaman dan potensi Nathan, menarik untuk dinanti langkah PSSI dan Sinteyong soal rencana naturalisasi pemain ini.